Sejumlah emak-emak di Bojonegoro, Jawa Timur berebut minyak goreng satu harga di salah satu swalayan. Meski satu orang dibatasi maksimal membeli 2 liter minyak, namun emak-emak tetap berebut karena takut kehabisan. Emak-emak rela berebut minyak goreng karena di luar swalayan, minyak goreng masih langka. Selain itu, banyak pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga Rp25.000 per liter. Ini kosong semua, Bu, ya? Iya. Sudah cari di mana aja, Bu, ya? Iya, baru ke sini. Tapi di luar harganya masih tinggi, Bu, ya? Iya, mungkin. Soalnya ya cari yang itu. Cari yang harga 14.000 itu, ya? Sementara itu, Bupati Bojonegoro mengaku sudah meminta kepada Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Mobil minibus yang terjun ke jurang sedalam 4 meter di jalur Trans Sulawesi kilometer 14 Kelurahan Sabilambo, Kolaka, Sulawesi Tenggara langsung dievakuasi petugas dan warga. Mobil minibus masuk jurang karena ban mobil yang kempes dan jalanan yang licin sehingga mobil sulit dikendalikan. Akibatnya satu emak-emak terluka ringan, sementara 3 orang emak-emak lainnya syok dan harus menenangkan diri di pinggir jalan. Tidak ada, malah karena saya lihat itu mertua aku keluar dari di sini. Nah, saya cepat cari mana tega nih pintu itu. Antara mengantuk atau banget, tapi kayaknya itu juga kayak lembek itu banyak kayak Mobil dievakuasi dengan cara ditarik. Mobil pun ringsek karena jatuh cukup dalam. Cekcok soal selisih batas tanah, seorang kakek tewas bersimbah darah akibat luka senjata tajam. Pelaku yang kesal, sang kakek melewati batas tanahnya, tega menganiaya sang kakek menggunakan parang hingga meregang nyawa. Pemirsa, selain kasus penganiayaan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Kita awali informasi dari seorang pencuri ternak di Batubara, Sumatera Utara yang ditangkap warga. Pelaku berhasil ditangkap saat membawa lembu milik warga. Satu dari 3 orang komplotan pencurian hewan ternak di Batubara, Sumatera Utara babak belur dihajar warga. Pelaku juga diikat karena sempat berhasil kabur dari kepungan warga. Pelaku bernama Firdaus tertangkap saat mencuri ternak warga di Desa Perjuangan, Seibalai. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung mengamankan pelaku. Polisi juga tengah mengejar 2 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Laporan penjaga lembu, dia 1 orang mengikat lembu, menarik. Yang 2 orang melihat masyarakat yang datang. Namun setelah ditarik lembunya oleh pelaku M. Firdaus, masyarakat pelakunya ditangkap, lari ke dalam ke dalam sungai atau. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri hewan ternak bersama kedua rekannya. Kasus ini kini ditangani Polsek Labuan Ruku. Seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak tirinya. Setelah viral menganiaya anak tirinya yang masih berusia 4,5 tahun, selain menganiaya anak laki-lakinya, pelaku juga mencabuli anak tiri perempuannya yang masih berusia 7 tahun. AS 28 tahun diamankan kepolisian Polres Pelabuhan Belawan karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berumur 4,5 tahun di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Pelaku ditangkap sesaat setelah pulang melaut di kawasan Belawan tanpa perlawanan.
Setelah dilakukan visum di rumah sakit, anak tiri korban mengalami sejumlah luka lebam bekas pukulan, gigitan di bagian paha, hingga retak di tulang kepala sebelah kiri. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan anak tirinya yang sering mengganggu pelaku saat sedang main ponsel. Selama proses pemeriksaan, petugas menemukan fakta baru. Selain menganiaya anak tiri laki-lakinya, pelaku juga mencabuli anak tiri perempuannya yang masih berumur 7 tahun sebanyak 2 kali. Hal itu dilakukan saat pelaku bersama anak-anaknya ditinggal istri ke pasar. Yang bersangkutan ini pengakuannya 2 kali melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Anak tiri yang ini, Bang? Anak tiri yang dibawa oleh istrinya. Bukan yang lain kan, soalnya anak tirinya ada 3 nih, Bang. Iya, ini anak tiri dari yang si kecil ini, yang si korban ini. Iya, kakak beradik. Karena antara kakak beradik ini satu rumah dengan ayah tirinya. Akibat ulahnya, pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan penganiayaan dan pencabulan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, kasus perundungan terhadap anak di bawah umur di Jalan Kebonjeruk 16, Taman Sari, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi tidak terpuji ini juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Aksi perundungan terhadap anak di bawah umur terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video rekaman terlihat saat sejumlah anak-anak di bawah umur tengah merundung seorang anak lainnya. Para pelaku perundung menganiaya anak tersebut. Sementara saksi melihat 3 orang anak membawa korban ke gang yang sepi dan lalu menganiayanya. Menurut saksi, para pelaku bukan warga sekitar. Siapa tuh siang-siang sore-sore lah gitu. Kejadiannya rame bawa 3 orang dari sono terus ke sini gitu. Kalau korban orang sini bukan, Bu? Bukan kayaknya, nggak tahu anak mana soalnya ada 2 cowok, 1 cewek, tahu deh itu anak mana 3 tuh. Berdasarkan video viral tersebut, kepolisian sektor Metro Taman Sari bergerak cepat menyelidiki kasus perundungan ini. Polisi juga telah mengamankan 5 pelaku yang terdiri dari 4 perempuan serta 1 laki-laki. Namun dari Polsek Taman Sari sendiri, unit reskrim kemudian menindaklanjuti ke lapangan untuk mencari data-data tentang kejadian ini. Kemudian dari lapangan, dari hasil unit reskrim Polsek Taman Sari mendapatkan beberapa orang dari usia anak-anak ya, usia 11 minggu sampai 15 tahun. Saat ini kepolisian sektor Taman Sari masih melakukan penyelidikan terkait motif dari aksi perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini. Penganiayaan terhadap anak kembali terjadi di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Diduga rebutan pacar, seorang remaja putri dianiaya oleh keempat orang temannya. Penganiayaan ini, pemirsa, viral di media sosial. Seorang remaja di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara dianiaya oleh 4 orang temannya. Aksi penganiayaan ini direkam oleh teman korban sendiri dan viral di media sosial. Diduga penganiayaan terjadi hanya karena pelaku tersinggung dibilang kurus oleh korban. Selain itu, korban juga meminta kekasih pelaku untuk memutuskan pelaku melalui pesan singkat kepada kekasih pelaku. Kami perlu jelaskan bahwa motif permasalahan tersebut di mana menurut pelaku Amelia Lamadendreng bahwa Deca Manggo ini telah mengirimkan melalui via messenger kepada pacar atau seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan pacar dari Deca dan juga pacar dari Amelia, bahwa tidak usah berhubungan cinta dengan Amelia Lamadendreng karena Amelia itu kurus,
Sehingga itu yang menjadi motif permasalahan. Kemudian Amelia Lamadendreng ini merasa marah, kemudian mengajak teman-temannya untuk melakukan kekerasan terhadap korban saat itu. Polisi sudah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan 4 orang pelaku sebagai tersangka. Namun mengingat para pelaku dan korban masih di bawah umur, sehingga polisi tidak menahan para pelaku. Namun para pelaku akan tetap dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Video seorang remaja putri terlibat perkelahian dengan temannya juga viral di media sosial, tepatnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi penganiayaan dilatar belakangi rebutan pacar antara korban dan pelaku. Video amatir merekam seorang remaja putri dianiaya temannya hingga tersungkur ke semak-semak menjadi perbincangan warga di Bangka Belitung dan viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 29 detik ini, sejumlah remaja putri lain hanya menonton dan tidak berupaya melerai, hingga korban terlihat lemas tak berdaya. Diketahui perkelahian antar remaja ini terjadi di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dipicu rebutan pacar. Dan semua pelaku ini merupakan anak-anak di bawah umur. Sedangkan korban merupakan pelajar di suatu sekolah di Kota Pangkal Pinang. Motif itu apa? Untuk sementara motifnya masalah cowok, tapi masih kami telusuri dalam saat ini, masih dalam pemeriksaan unit PPA kami. Polisi telah mengamankan pelaku termasuk yang merekam aksi tersebut dan sejumlah rekan pelaku lainnya. Semuanya menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang. Pemirsa, pelajar sekolah dasar di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya oleh kedua temannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata. Viral penganiayaan pelajar sekolah dasar yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang disebarkan di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban menindaklanjuti dan menjemput kedua pelajar yang diduga menganiaya temannya sendiri hingga mengakibatkan korban luka memar dan bengkak pada bagian mata. Diketahui kedua pelaku ZY 9 tahun dan YZ 12 tahun tega menganiaya temannya sendiri hanya karena saling ejek. Kita ajukan namanya diversi, yaitu untuk penyelesaian juga yang ditetapkan oleh undang-undang tentang berhubungan dengan pelaku kekerasan terhadap anak yang pelakunya juga ada, maka dianjurkan untuk diversi. Pihak Polres Tanah Toraja akan memproses sesuai hukum yang berlaku dengan mengajukan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Video sekelompok anak-anak di Samarinda, Kalimantan Timur juga viral setelah merundung teman mainnya dengan menelanjangi pakaian korban. Buntut perundungan tersebut, orang tua melapor ke polisi dan para pelaku ditangkap polisi. Inilah video yang viral di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban MS berusia 10 tahun berusaha melawan karena dirundung dan ditelanjangi teman-temannya. Untuk perundungan, orang tua korban mendatangi para pelaku yang juga masih di bawah umur. Bahkan salah seorang anggota keluarga marah dan memukul seorang pelaku karena dianggap membuat malu keluarga. Apalagi pelaku juga merekam aksinya hingga viral di media sosial. Nah, saya ini 2 kali. Pertama dibakar pantatnya. Saya kubel bapaknya kan enggak usah. Itu kan cuma anak-anak main-main aja. Kalau tapi ini saya enggak terima sudah, Pak. Soalnya sudah kelewatan betul 2 kali ditelanjangi anakku saya. Maulah bapak kalau anaknya jual gitu kan, enggak mau kan? Sama dengan saya juga. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan para pelaku ke Mapolsek Tapu Sungai Pinang, Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selisih batas tanah, seorang kakek di Kabupaten Musi Banyuasin tewas bersimbah darah akibat luka senjata tajam. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.